melalui pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, kita sehat selalu. Ya, pelajaran kali ini Saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas Salam. Kalian pasti sudah kenal dengan Bapak. Sekalian apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat seperti biasa ya, dan siap nih untuk belajar matematika kembali. Nah, hari ini kita masih membahas tentang bab kongruen dan kesebangunan. Kalau sebelumnya di dua video sebelumnya saya sudah membahas tentang kekongruenan. Nah, sekarang yang bagian ketiga kita akan membahas tentang kesebangunannya nih. Oke? Kita mulai, saya akan sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dua buah benda sebangun atau tidak. Yang kedua, menjelaskan syarat atau sifat dua bangun segi banyak yang sebangun. Yang ketiga, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua buah bangun segi banyak yang sebangun. Oke, kita mulai ya untuk bahas videonya. Sebangun itu, kalau di sebelumnya kita sudah bahas tentang kongruen, sekarang ini kesebangunan. Kesebangunan itu apa sih? Nah, dua buah benda dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama. Kalau kongruen itu kemarin memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kalau kesebangun itu bentuknya aja yang sama, ukurannya bisa berbeda-beda. Oke, nah syarat sebangun itu, yang pertama sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian itu senilai, bukannya sama sisi-sisinya, tapi perbandingannya senilai. Nah, saya kasih contoh nih, ada dua persegi panjang A dan persegi panjang B. Nah, gimana caranya? Maksudnya, ini kita sudah tahu ya, persegi panjang itu kan punya sudut yang sama besar semua, 90 derajat. Maka syarat yang pertama ini sudah terpenuhi, sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian senilai. Maksudnya gimana? Persegi panjang A, panjangnya 3. Kita bandingin panjang sama panjang. Persegi panjang A, kita bandingin dengan panjang B, yang panjang B ini, perbandingannya berapa sih? Nah, panjang A itu kan 3 cm, yang ini nih. Sedangkan panjang yang B, persegi panjang yang B, panjangnya 6 cm. Nah, kalau kita sederhanakan, 3/6 itu sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 3, maaf. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Jadi perbandingannya 1/2 nih. Perbandingan panjang masing-masing persegi panjang itu 1/2. Lalu kita bandingin juga lebarnya. Kalau nanti dia sama, berarti dia sebangun. Lebar A, ini kan lebar A, ini lebar B. Lebar A kita bandingin lebar B sama dengan lebar A-nya 2 cm, lebar B-nya 4 cm. Lebar kita bandingin lebar 2/4. Kalau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, yaitu 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2 itu 2. Nah, panjangnya perbandingannya 1/2. Lebarnya perbandingannya juga 1/2. Nah, sama nih, senilai. Senilai artinya sama. Maka nanti dua buah persegi panjang ini sebangun. Nah, simbol sebangun ini seperti ini. Oke, jadi sudah dipastikan karena perbandingannya senilai, sama-sama setengah. Jadi persegi panjang A sebangun dengan persegi panjang B. Paham ya? Nah, misalkan ada persegi panjang P dan persegi panjang Q. Panjangnya 3, yang ini lebarnya 2, yang ini panjangnya 4, di sini lebarnya 3. Apakah mereka berdua sebangun? Nah, kalau sudutnya sudah sama besar ya, 90 derajat, kita bandingin aja panjang dengan panjang. Panjang yang P kita bandingin dengan panjang yang Q. Panjang yang P ini 3, panjang yang Q 4, 3/4. 3/4 itu nggak bisa disederhanain lagi, berarti cukup kita tulis 3/4. Nah, sekarang lebarnya kita bandingin, lebar yang P kita bandingin dengan lebar yang Q. Lebar P itu 2, lebar Q itu 3. Nah, di sini panjangnya perbandingannya 3/4, lebarnya perbandingannya 2/3. Nah, mereka tidak sama ya.
Jadi kalau tidak sama perbandingannya, maka persegi panjang P dengan persegi panjang Q tidak sebangun. Simbolnya kita coret seperti ini. Paham ya? Apa sih bedanya kongruen dengan sebangun itu? Ini saya kasih tabel perbedaannya biar kalian lebih paham. Nah, kalau kongruen, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Kalau sebangun, sudut yang bersesuaian juga harus sama besar. Jadi intinya mau kongruen atau sebangun, tuh sudutnya semua harus sama besar. Kalau sudutnya ada yang beda, berarti dia tidak kongruen dan tidak sebangun. Yang kedua, bedanya, kalau yang kongruen itu sisi yang bersesuaian sama besar. Kalau kongruen itu kan sama persis, berarti sisinya juga harus sama persis panjangnya. Kalau sebangun, tadi kan enggak. Perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama atau senilai. Paham ya? Yang ketiga, simbol kongruen itu seperti ini, sedangkan simbol sebangun, nah seperti ini. Nah, kalau kongruen itu sudah pasti sebangun. Kongruen itu sudah pasti sebangun, karena kan semua panjang sisinya sama semua. Kalau sebangun, belum tentu kongruen. Nah, contoh soal yang pertama nih, dua buah bangun di bawah ini adalah sebangun. Trapesium ABCD dengan trapesium PQRS. Trapesiumnya tinggal diputar aja dibalik nih ya. Nah, hitunglah panjang AB dan tentukan nilai X, maksudnya sudut X, sudut Y, dan sudut Z. Nah, dari persegi panjang dari trapesium ini, kita tentukan dulu nih sudut-sudut yang bersesuaian. Kira-kira sudut A bersesuaian sama mana? Yang P ya. Sudut A bersesuaian dengan P. Oke, sudut B bersesuaian dengan sudut Q, sudut C bersesuaian dengan sudut Z yang sudut lancip ini, sedangkan sudut D bersesuaian dengan sudut S. Sedangkan kalau sisi-sisi yang bersesuaian AB, sisi AB ini samanya dengan sisi PQ. Sisi BC samanya dengan sisi QR. Sisi CD, CD itu yang ini yang miring, sesuainya samanya dengan sisi yang RS. Sedangkan sisi yang AD samanya atau sesuainya dengan sisi yang PS. Oke, paham ya? Dari panjang AB kita bandingin yang sesuai tadi sisinya. AB kan sesuainya sama PQ, berarti kita bandingin nih AB dengan PQ sama dengan mana nih yang sudah diketahui panjangnya? BC. BC itu sesuainya sama mana kalau BC? BC sesuainya sama QR. Maka kita bandingin nih. AB kan belum ada panjangnya, itu yang dicari. Per PQ, PQ itu sudah ada panjangnya 20 cm, sama dengan BC. BC itu 28 cm, QR-nya 35 cm. Nah, kalau ada pecahan yang bentuknya besar gini, kalian bisa sederhanakan dulu nih biar ngitungnya gampang. Kita tulis dulu AB per 20 sama dengan 28 per 35 itu, 28 per 35 itu sama-sama bisa kita bagi 7. 28 bagi 7, 4, 35 bagi 7 itu 5. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita kali silang nih. AB-nya kita kali 5, AB kita kali 5, sedangkan 20 kita kali 8. Maka AB kali 5 sama dengan 80, hasil dari 20 kali 4. Maka kalau kita mau cari AB sama dengan 80 dibagi 5. 80 dibagi 5 itu sama dengan 16. Kita ketemu panjang AB sama dengan 16 cm. Nah, sekarang kita tentukan nilai X, Y, dan Z, sudut-sudutnya nih yang ditanyakan. Ya, kalau dalam segi 4 itu jumlah semua sudutnya adalah 360 derajat. Nah, karena di sini sudah ada 90 dan 127, berarti di sini berapa? Tinggal kita kurang 360 dikurang, ini semua kita tambah ini. 90 tambah 90 tambah 127. Oke, kira-kira seperti itu. 360 dikurang 90 tambah 90 itu 180 tambah 127 itu 307. Maka sudut X sama dengan 360 dikurang 307 sama dengan 53 derajat. Ketemu nih sudut X-nya 53 derajat. Nanti X itu kan sama dengan Z, maka Z ini pasti juga sama dengan 53 derajat. Sedangkan yang Y sama dengan yang sudut D, sama dengan 127. Jadi sudut Y sama dengan sudut D, ADC. Karena mereka bersesuaian, makanya hasilnya 127. Sedangkan sudut Z sama dengan sudut X tadi. Sudut X-nya kan kita sudah temukan ya, nilainya sama dengan 53 derajat. Nah,
contoh soal yang kedua. Sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang panjangnya 30 cm dan lebar 20 cm. Jarak foto dengan karton bagian atas, bagian kiri, dan kanannya masing-masing 2 cm. Jika karton dan foto sebangun, berapa lebar karton bagian bawah yang tidak tertutup dengan foto? Nah, ilustrasinya seperti ini. Ada sebuah karton, akan ditempelkan sebuah foto. Panjang kartonnya 30, lebar kartonnya 20. Jarak foto bagian atas dengan karton itu 2 cm, kiri juga 2 cm, ke kanan juga 2 cm, yang bawah belum. Jika karton dan foto sebangun, berapa lebar karton bagian bawah yang ini nih, lebar karton bagian bawah yang tidak tertutup foto? Kan foto dengan karton sebangun. Oke, bagaimana caranya? Nah, kita bandingin lebar dengan lebar, terus panjang juga dengan panjang. Lebar karton kita bandingin dengan lebar foto. Lebar karton kira-kira berapa nih lebar karton? 20 kan ya? Lebar karton kita bandingin lebar foto, sedangkan panjang karton kita bandingkan dengan panjang foto. Lebar kartonnya berapa? 20 cm. Oke, lebar foto berapa kira-kira? Coba kalian perhatikan nih, kan lebar kartonnya 20 nih. Lebar karton 20 yang ini, sedangkan di sini ada jarak 2 cm dan jarak ini 2 cm. Berarti lebar foto berapa? Berarti 20 cm ini kita kurang 2 cm, kita kurang 2 cm. Atau kita kurang 4 cm, berarti 20 dikurang 2 sama dengan 16. Itu lebar fotonya. Sedangkan panjang kartonnya kan 30 nih. Panjang fotonya, nah panjang fotonya belum diketahui karena jarak yang sini udah ada, nah jarak yang sini belum ada. Jarak panjang fotonya kita misalkan aja dengan X. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita sederhanakan dulu nih untuk memudahkan perhitungan. 20/16 itu bisa sama-sama kita bagi 4. 20 bagi 4, 5, 16 bagi 4 itu 4, sama dengan 30 per X. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita kali silang. Kita kali silang, yang 5 kita kali X, yang 4 kita kali 30. Maka 5 kali X 5X sama dengan 4 kali 30 atau 30 kali 4. 5X sama dengan 30 kali 4 itu 120. Maka X sama dengan 120 dibagi 5, maka sama dengan 24 cm. Tadi apa nih? X itu panjang foto. Nah, panjang fotonya ternyata 24 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jika karton dan foto sebangun, berapa lebar karton bagian bawah yang tidak tertutup foto? Yang ditanyakan tuh yang ini. Oke? Kan panjang fotonya 24 cm kita sudah temu nih. Nah, jadi jarak antara foto dengan karton bagian bawah, yaitu kalau jarak dari kartonnya semua 30, kita kurang dengan jarak ini 2 cm, kita kurang lagi dengan panjang foto 24 cm, nanti kita akan ketemu yang bagian bawah ini. Sama dengan 30 itu jumlah panjang karton dari ujung atas ke ujung bawah ya, dikurang 2 cm itu jarak yang ini, jedanya nih, dikurang lagi 24 itu panjang fotonya. Maka 30 kurang 2 itu 28, kurang 24 itu 4 cm. Itu ya. Nah, ini latihan soal yang pertama. Latihan soal yang pertama, di antara gambar persegi panjang di bawah ini, manakah yang saling sebangun? Ada 5 persegi panjang A, B, C, D, E. Yang sebangun tuh yang mana? Kalian pasang-pasangin. Oke, jelas ya? Yang ini latihan soal yang kedua, sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang panjangnya 48, lebarnya 36 cm. Jarak foto dengan karton bagian atas, kiri, dan kanan masing-masing 3 cm. Yang bagian bawahnya belum ada. Jika karton dan foto sebangun, berapa lebar karton bagian bawah yang tidak tertutup foto? Caranya sama seperti di penjelasan soal yang tadi. Penjelasan saya di video kali ini, mudah-mudahan kalian mengerti semua, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.